Bongi yang melihat di TV pembunuhan pastor kakaknya Komochi segera ke gereja tempat lokasi pembunuhan terjadi. Dia ingin balas dendam kematian neneknya. Oh Bongi cari mati juga sih. Gak mungkin dia bisa ngalahin Sung Yohan. Di TKP, Oh Bongi sempat berkelahi dengan Sung Yohan. Walau rajin latihan bela diri, tetap aja Mbak Bongi kalah dan terluka. Untung polisi segera datang sehingga nyawa Mbak Bongi selamat. Komochi depresi berat pasca meninggalnya kakaknya dan hanya mengurung diri di kamar. Hal itu membuat khawatir Jung Baryum karena Komochi hanya minum alkohol saja dan tidak makan. Sementara di rumah sakit, polisi mendatangi Mbak Bongi untuk tanya-tanya apakah dia melihat wajah pelaku. Mbak Bongi yang sempat bertarung dengan pelaku tidak bisa melihat wajahnya karena saat itu gelap dan mata Mbak Bongi disiram lilin oleh pelaku. Tapi Mbak Bongi bilang sama polisi kalau pelakunya tidak kidal. Setelah polisi pergi, Mbak Bongi bilang ke Jung Baerum kalau pisaunya sempat mengenai lengan pelaku. Hanya itu yang Mbak Bongi ingat. Ibu Sung Yohan yang datang ke rumah sakit untuk menemui Sung Yohan tapi gak berhasil ketemu, dan si ibu melihat ke kamar Mbak Bongi. Kemudian setelah melihat Mbak Bongi terluka, dia tahu itu perbuatan anaknya Sung Yohan. Lalu si ibu lagi-lagi hanya bisa berlari keluar sambil muntah-muntah dan menyesal kayaknya. Ya beginilah nasib kalau punya anak seorang psikopat. Sementara itu polisi masih mencari keberadaan anak yang diculik tapi masih belum mendapatkan hasil. Kemudian pelaku mengirim sebuah video ke stasiun TV dan memberi pesan ke Komochi yang isinya rekaman anak yang diculik masih hidup. Pelaku minta Komochi menemukannya dalam waktu 3 hari. Kalau gak bisa, anak itu akan dibunuh. Komochi yang benernya lagi depresi berat karena meninggalnya kakaknya masih memiliki jiwa pahlawan. Akhirnya dia segera bangkit dan mengambil lencana serta pistolnya di kantor polisi dan kembali menyelidiki kasus anak hilang itu. Komochi pergi ke rumah ibunya Sung Yohan karena dari kasus kematian nenek Bongi, orang yang terakhir telepon adalah ibunya Sung Yohan karena dia mau carikan pembantu buat anaknya. Dan di rumah ibunya Sung Yohan, Komochi melihat sebuah foto dan dia menyadari bahwa ibunya Sung Yohan adalah istri Han Seo-jun. Lalu Komochi menyelidiki ke kantor kelurahan untuk melihat kartu keluarganya dan akhirnya dia tahu Sung Yohan adalah anak Han Seo-jun. Dan dia juga tahu kalau Sung Yohan adalah pembunuh berantai yang selama ini dia cari, juga pembunuh kakaknya. Kemudian Komochi menyelinap ke rumahnya Sung Yohan untuk mencari barang bukti, dan di sana Komochi mendapatkan sepatu dengan bercak darah dan dibawa sepatu itu untuk dianalisa darah siapa itu. Sementara itu Mbak Bongi yang masih terluka dibawa ke rumah Jung Baryum dan sementara dia istirahat di rumah Mas Jung Baryum. Di sisi lain, Sung Yohan yang sebelumnya berniat membunuh Jung Baryum di rumah sakit tapi gagal, kali ini berniat membunuhnya langsung ke rumahnya. Dan OTW lah Sung Yohan ke rumah Jung Baryum. Dan di saat yang sama, Jung Baryum juga menyelinap ke rumah Sung Yohan. Dan di basement rumahnya, Jung Baryum menemukan foto dirinya. Dan akhirnya dia tahu bahwa dirinya adalah target pembunuhan Sung Yohan berikutnya. Menyadari hal itu, Sung Yohan segera pulang karena dia tahu di rumah ada Mbak Bongi. Mbak Bongi yang menyadari di rumahnya ada pembunuh segera menelpon Komochi. Dan Komochi segera OTW ke rumah Jung Baryum. Dan Jung Baryum datang tepat waktu sehingga Mbak Bongi selamat dan kemudian disuruh pergi mencari bantuan. Kemudian Jung Baryum dan Sung Yohan berhadapan, mereka berkelahi dan Jung Baryum kalah. Lalu Mas Jung yang sekarang dipukuli kepalanya. Dan ketika Komochi datang, Sung Yohan ditembak dan akhirnya kena.
Selamatlah Mas Jung dari kematian. Lalu keduanya dibawa ke rumah sakit. Kemudian nyawa Jung Bairung akhirnya selamat dan kemudian setelah beberapa hari dirawat terbangun. Ketika terbangun, dia tiba-tiba mendatangi sebuah sangkar burung yang diletakkan oleh Mbak Bongyi di kamarnya. Entah kok bisa tiba-tiba burungnya diambil dan diremet sampai mati lalu dibuang. Rupanya jiwa psikopat Jung Bairung bangkit setelah kena pukul. Selamat datang di dunia psikopat. Sung Yo-han jelas seorang kidal. Ketika dia memukul Jung Bairung, tangan kiri aja memegang palu. Lalu siapakah yang membunuh pastor kakaknya Komochi yang katanya Oh Bongyi dia tidak kidal? Jangan-jangan dia adalah Jung Bairung. Untuk lebih tahu selanjutnya, kita tunggu episode selanjutnya.